Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video tutorial tentang Microsoft Access. Sebelumnya kita perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Novan Arfiansah dan Setia Budi. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Access. Untuk memulai, di sini kita klik blank database. Kemudian di sini ada file name, dan ini adalah tempat di mana file database ini disimpan. Untuk memulai membuka aplikasinya kita klik create. Ya, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Access. Untuk memulai kita klik create di sini. Kemudian di sini ada tabel desain dan juga tabel. Kita akan mencoba menggunakan pengaplikasian dari tabel dulu. Ini adalah tampilan dari tabel. Kemudian yang kedua, di sini ada tabel desain. Nah, ini adalah tabel desain di mana di sini terdapat file name digunakan untuk mengisikan nama-nama, dan di sini terdapat data tipe. Tipe di sini ada berbagai macam, yaitu ada teks dan lain sebagainya yang akan kami jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama di sini ada teks. Teks ini merupakan tipe data yang sering digunakan, yaitu berupa alfabetik dan numerik. Panjang maksimum dari teks ini ada 255. Kemudian ini yang kedua ada memo. Memo ini mampu menampung nilai sampai 65.535 karakter. Memo ini sangat panjang. Kemudian yang ketiga ada number. Number ini hanya digunakan untuk menyimpan data numerik, yaitu hanya berupa number dan tidak bisa untuk berupa huruf. Yang berikutnya ada date or time. Date or time ini digunakan untuk menyimpan nilai tanggal dan jam. Panjang maksimum dari date or time ini ada 8 karakter. Berikutnya adalah currency. Currency ini sering digunakan untuk nilai mata uang, yaitu untuk memasukkan nilai-nilai mata uang. Kemudian berikutnya ini ada auto number. Auto number ini berisi angka urut yang sudah ditetapkan oleh Access yang muncul secara otomatis dan nilainya tidak dapat dirubah. Kemudian ada yes or no. Yes or no ini berisi dua nilai, yaitu ada yes atau no, atau ada true false dan on off. Ini berikutnya ada all object. All object ini digunakan untuk eksternal objek, misalnya gambar, suara, dan sebagainya. Ini digunakan untuk memasukkan seperti gambar dan lain-lain. Kemudian ini ada hyperlink. Hyperlink ini adalah gabungan dari teks dan number yang disimpan dalam bentuk teks. Hyperlink ini digunakan untuk menyimpan pointer ke situs web, semisalnya untuk alamat email dan lain-lain. Yang berikutnya ini ada attachment. Attachment ini digunakan untuk menyimpan atau menyisipkan file dalam database, seperti menyisipkan Microsoft Word dan lain sebagainya. Kemudian ini ada lookup wizard. Lookup wizard ini untuk memilih sebuah nilai dari tabel lain atau list box, atau bisa disebut dengan combo. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengaplikasian dari teori yang telah dijelaskan tadi. Dalam memulai membuat tabel dalam Microsoft Access ada dua cara, yakni menggunakan menu create tabel dan menu create table design. Untuk yang pertama kita akan mencoba menu create tabel. Kita klik menu create, kemudian klik tabel. Di sini dalam Microsoft Access telah disediakan secara otomatis dua baris dan dua kolom yang telah disiapkan, dan di sini kita dapat mengedit atau mengaturnya secara sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini kita ambil menu edit dengan data tipe berupa auto number, yang dimana telah dijelaskan tadi. Auto number akan mengisikan nomor urut sesuai
dengan urutannya tanpa perlu kita mengisinya. Seperti contoh kita ketikkan di sini nama seseorang. Semisal di sini dalam auto number akan otomatis dari kata new akan berubah menjadi angka 1. Begitu juga dengan selanjutnya. Misal kita coba, maka di sini akan otomatis menjadi angka 2. Dan demikian kita dapat mengeditnya sesuai dengan kebutuhan kita. Begitupun kita dapat mengubah nama yang ada pada field menggunakan menu rename field. Kita juga dapat menghapusnya menggunakan menu delete field atau menambahnya dengan menu insert field. Mungkin kita akan coba mengubah namanya, mengubah nama ID menjadi nomor seperti ini, maka akan berubah dengan sendirinya. Baik, untuk cara kedua menggunakan menu create table design. Baik, untuk setelah kita klik menu create table design, maka akan tampil 3 kolom, yakni field name, data type, dan description. Untuk field name adalah untuk nama field yang akan kita tampilkan. Untuk data type adalah jenis data yang akan kita input pada field tersebut. Description adalah untuk penjelasan dari data yang akan kita masukkan kepada field tersebut. Untuk pertama kita coba masukkan field name bernama nomor. Untuk data tipenya supaya kita tidak perlu masukkan satu-satu, kita gunakan data tipe berupa auto number. Untuk kedua misalnya nama, karena nama berupa teks, kita gunakan data tipe berupa teks. Untuk selanjutnya name, kita gunakan karena name berupa angka, kita gunakan menu number. Selanjutnya misalnya kita ingin memasukkan data ke dalam database, kita akan menggunakan menu attachment. Maka apabila kita menggunakan menu attachment, misalnya kita ketik di sini tugas. Di sini untuk menyisipkan atau memasukkan file, kita memilih menu attachment di sini. Untuk deskripsinya kita bisa isi ataupun tidak, terserah kebutuhan kita. Kita akan coba mengisinya, semisal tugas komputer kelas C. Seperti ini. Selanjutnya kita akan coba menggunakan menu yes or no. Untuk yes or no pengaplikasiannya kita coba menggunakan field name bernama kelulusan dengan data tipe berupa yes or no, karena hanya akan ada 2 opsi, yaitu ya atau lulus dan no atau tidak lulus, seperti itu. Untuk menampilkannya atau menampilkan tabel yang telah kita ingin buat sesuai dengan format tersebut, kita klik Ctrl S. Di sini ada kotak dialog Save As dengan table name dengan nama table 2. Kita dapat menggantinya sesuai dengan keinginan kita. Semisal tugas komputer kelas C. Lalu kita klik OK. Setelah itu Microsoft Access akan menemukan kotak dialog primary key. Kita klik no. Maka di sini akan ditampilkan sebuah tabel bernama tugas komputer kelas C sesuai dengan nama yang kita berikan tadi. Kita klik 2 kali. Ya, di sini akan tampil dengan tabel sesuai dengan keinginan kita tadi. Untuk kolom pertama adalah nomor, kedua nama, name, yang ketiga adalah attachment, yang kelima, yang selanjutnya adalah kelulusan.
Pertama, pada nomor kita tidak perlu mengisinya, kita lanjutkan kepada kolom kedua karena nomor akan terisi secara otomatis. Semisal seperti ini. Nama, maka nomor akan terisi secara otomatis dengan angka 1. Untuk NIM semisal kita ketikkan 12039. Di sini adalah menu attachment, yaitu menu menyisipkan sebuah dokumen ke dalam database yang kita buat ini. Jika kita ingin menyisipkannya, kita klik 2 kali pada menu tersebut. Maka akan tampil kotak dialog attachment. Untuk menyisipkannya, kita pilih add. Di sini kita pilih file yang akan kita masukkan. Kita cari filenya. Misalnya di sini kita klik salah satu. Maka di sini akan terinput data atau file yang akan kita masukkan. Lalu klik OK. Untuk kelulusan kita bisa isi maupun tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa isi atau dengan centang, bisa juga tidak. Untuk yang kedua, semisal kita ketikkan maka nomor secara otomatis menjadi 2. NIM-nya kita coba seperti ini. Untuk attachment-nya kita coba kita tambahkan lagi filenya semisal ini. Maka data akan terinput ke dalam menu attachment, tinggal kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka file akan terinput dengan tanda angka 1 di samping kanan menu attachment ini. Apabila kita ingin membuka file atau kita ingin menampilkan file yang ada pada menu attachment atau menu pada database tersebut, kita klik 2 kali pada menu yang kita inginkan. Misalnya pada tugas Novan, kita klik 2 kali. Di sini akan tampil kotak dialog attachment, dan di sini ada dokumen yang telah kita sisipkan. Kita klik, kemudian kita klik open seperti ini. Maka akan tampil dalam Microsoft Word seperti ini. Ya, sekian video tutorial dari kelompok kami. Untuk lebih jelasnya pengaplikasian dari Microsoft Access akan dijelaskan oleh kelompok-kelompok berikutnya. Kami atas nama kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dari kami. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.